matikan diri. Bapak ibu baru bisa berjumpa Tuhan apabila bapak ibu telah mati dirinya. Orang hidup tidak bisa berjumpa Allah. Nih, apa kata Nabi? Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat dan menyaksikan Allah. Tak bisa kamu bertatap wajah dengan Allah kecuali kamu benar-benar mati. Orang yang mati yang bisa berjumpa Allah, Bapak Ibu. Inilah pesan Nabi, mutu qabla antamutu. Matikanlah dirimu sebelum datangnya kematianmu. Jadi kalau Nabi berbicara mati, pahami makna yang sebenarnya. Karena mati itu ada secara zohir, ada secara batin. Nih lihat, mati secara zohir dan mati secara batin. Ustadz mau bertanya sama bapak-bapak nih, mana yang dikatakan mati secara zohir, bapak-bapak? Berpisahnya ruh, melepaskan cangkangnya. Mana cangkangnya? Inilah tubuh. Yang dikatakan mati secara zohir, lepasnya ruh meninggalkan cangkangnya, itu mati secara zohir. Kalau mati secara zohir, Bapak Ibu pahami bisa berjumpa Allah, maka itulah orang sesat namanya. Tidak semuanya orang yang berpisah ruhnya dengan jasadnya dia bisa berjumpa Allah. Tapi baru kita bisa berjumpa Allah sempurna zahir dan batin apabila kita telah memahami makna yang hakikat. Apa yang dimaksud mati secara batin? Mati secara batin itu maksudnya tidak berpisah ruh dengan jasad. Bahasa Nabi, mati di dalam hidup, mati sebelum datangnya ajal, mati sebelum ruh melepaskan cangkangnya, mati sebelum datangnya Israel. Apa maksud semua kalimat itu? Mati sebelum datangnya ajal, mati sebelum ruh melepaskan cangkangnya, mati sebelum habisnya usia umur, mati dalam hidup. Itu makna yang sebenarnya dari kalimat Ustadz itu. Matikanlah kesadaran dan keakuan dirimu yang merasa dirimu itu wujud dan bersifat. Jangan aku-aku juga lagi. Aku itu aku sejati. Ana rabbaka ahatu bin nas. Allah bilang tuh Bapak Ibu, Ana rabbaka ahatu bin nas. Aku ini Rabbmu, aku telah nyata meliputi diri setiap manusia ini. Kalau Allah sudah nyata meliputi diri setiap manusia, maka hilanglah diri yang diliputi itu. Kalau Allah sudah meliputi diri manusia, hilanglah diri manusia, nyatalah diri Allah pada diri manusia itu. Rupanya tidak ada satupun manusia yang mampu menutupi akan kewujudan Allah. Kenapa tidak ada manusia? Tidak ada alam, tidak ada sesuatu yang menutupi akan kewujudan Allah. Karena Allah itu lebih wujud dari segala yang wujud. Allah itu lebih nyata dari segala yang nyata. Allah itu lebih zahir dari segala yang zahir. Allah itu lebih terang dari segala yang terang. Disitulah rahasianya. Tidak ada alam, tidak ada sesuatu yang mampu menutupi akan kewujudan Allah. Hakikat yang sebenarnya, bagaimana mungkin ada alam dan sesuatu menutupi akan kewujudan Allah, padahal alam tidak pernah ada. Kalaulah sesuatu tidak pernah ada, maka tidak ada yang mampu menutupi akan kewujudan Allah. Allah lah yang wujud semata-mata. Pertanyaannya, untuk mengambil hikmahnya, Ustaz bertanya sama ibu-ibu, sebenarnya yang gaib dan yang nyata itu siapa, Bapak Ibu? Yang gaib siapa sebenarnya? Siapa yang sebenarnya yang gaib? Allah yang gaib atau Bapak Ibu yang gaib? Allah yang gaib. Bapak Ibu yang gaib. Bapak Ibu yang gaib, Allah yang Bapak Ibu yang batin, Allah yang zahir. Kalau Allah sudah
nyata, Allah sudah zahir. Siapa yang mengatakan Allah itu gaib? Siapa yang mengatakan Allah itu batin? Apa namanya Bapak Ibu? Utusan ini benar-benar buta. Yang sebenarnya itu inilah rahasia. Makanya matikan dirimu sebelum datang ajal dan kematianmu. Matikan keakuan dan kesadaran dirimu itu memahaminya. Kemudian memfanakan diri. Bagaimana cara memfanakan diri Bapak Ibu supaya nanti berjumpa Allah? Kalau mematikan diri kan udah jelas tuh. Fanakan diri di dalam diri. Nah, lihat Bapak Ibu. Nih diri. Ada tubuh, ada hati, ada ruh, ada sir. Lihat cara memahaminya. Nyatanya tubuh karena hati. Nyatanya perbuatan tubuh itu karena perbuatan hati. Ini orang tua kita bilang apa? Yang zohir menunjukkan yang apa yang diperbuat oleh tubuh itu nyatanya perbuatan hati. Apa yang diperbuat oleh hati itu nyatanya perbuatan ruh. Apa yang diperbuat ruh itu nyatanya perbuatan sir. Siapa sir itu? Sir itu adalah zat. Siapa namanya? Adalah Allah. Dipahami dulu. Yang kedua, baru kita masukkan kalimat fana. Nah, fana itu apa artinya tadi Bu? Fana apa artinya? Lenyap, hapus, sirna. Nah, kita gunakan bahasa fana. Tadi kita gunakan menyatakan. Nah, fana sekarang. Fanakan tubuh ke dalam hati. Nampak hati yang berbuat tuh. Setelah nampak hati yang berbuat, fanakan hati ke dalam ruh. Nampak ruh ini yang berbuat. Fanakan ruh ke dalam sir. Nampak sir itu yang berbuat. Fanakan sir ke dalam zat. Nampak zat itu yang berbuat. Itu maknanya fana itu. Lalu kita gunakan bahasa tanazul. Nah, tadi kan ada fana, kita tanazulkan kembali. Nyatanya perbuatan zat pada sir, kelihatan sir itu yang berbuat. Bisa Bapak Ibu pahami? Nyatanya perbuatan zat kepada sir, nampak sir ini yang berbuat. Nyatanya perbuatan sir pada ruh, kelihatan ruh yang berbuat. Ya. Nyatanya perbuatan ruh pada hati, kelihatan hati yang berbuat. Nyatanya perbuatan hati pada tubuh, nyata perbuatan tubuh itu yang berbuat. Sebenarnya, berpandangan yang putus. Pandang yang putus itu apa yang diperbuat oleh tubuh, memandang, mendengar, berkata, bergerak dan diam. Sebenar-benarnya itu adalah nyatanya perbuatan Allah. Apa kata Allah? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan dirimu dan apa-apa yang kamu perbuat. Makna hakikatnya kamu itu tajalli aku. Aku yang berbuat itu. Kul kullu min indillah ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Tiap-tiap segala sesuatu itulah nyatanya perbuatan aku. Kamu itu nyatanya aku. Aku yang dirimu itu itulah wujud nyatanya aku. Makanya ma indakum yanfadu, apa yang ada pada dirimu enggak pernah ada. Yang ada tuh aku. Bahasa yang mudah Bapak Ibu ingat lagi. Kita turunkan bahasanya ke bayang ringan sekali. Kita gunakan bahasa bayang-bayang. Nah, lihat Bapak Ibu ya. Walaupun kaji kita fana, tapi usah gunakan bahasa bayang-bayang. Tubuh itu, lihat. Tubuh bayang-bayang hati. Hati bayang-bayang ruh. Ruh bayang-bayang sir. Sir itu bayang-bayang zat. Maka zat itulah sebenarnya wujud bayang-bayang. Bisa dipahami itu? Ada sekian banyak contoh yang saya antarkan. Ambil contoh yang paling mudah bagi Bapak Ibu memahaminya.
Itu fana tuh. Kalau melalui sifat, bagaimana pula? Ini semuanya ini akan ke sini perginya Bapak Ibu. Allah juga pandangnya tuh. Sifat, Ustaz mau nanya sama Bapak Ibu. Sifat Allah tuh berapa banyaknya? Sedikit kali sifat Allah tuh. Sifat Allah itu banyak tidak hingga. Nih, sifat Allah banyak tidak hingga. Walaupun sifat Allah banyak tidak hingga, namun sifat Allah banyak tidak hingga itu dititipkan Allah kepada insan 20 sifat. Nah, ini ya, kepada insan nih 20 sifat. Apa makna di balik kalimat itu? Kalau Bapak Ibu ingin mengenal dan memahami sifat Allah banyak yang tidak hingga itu, kenalilah sifat 20 yang telah dititipkan kepada insan ini ya. Kenali sifat 20 yang telah dititipkan kepada insan. Siapa yang sudah mengenal sifat 20, pasti dia kenal sifat Allah banyak yang tidak hingga itu. Sebab apa? Sifat Allah yang banyak tidak hingga terhimpun, terkandung di dalam sifat 20 yang ada pada insan. Paham Bapak Ibu sampai situ? Kalau udah paham, sifat 20 ini terhimpun ke dalam 4 sifat. Sifat 20 itu terhimpun ke dalam 4 sifat. Sifat apa namanya Bapak Ibu? Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Itu Bapak Ibu tuh. Sifat 20 terhimpun ke dalam 4 sifatnya. Siapa yang memahami 4 sifat ini, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah, maka tahulah dia sifat 20 itu karena ada di dalam ini. 4 sifat itu terhimpun ke dalam 1 sifat. Apa yang 1 sifat itu Bapak Ibu? Adalah wujud. Wujud ini disebut namanya sifat apa? Wujud disebut sifat apa? Sifat nafsiyah. Kesimpulannya, lihat Bapak Ibu tuh. Siapa yang sudah mengenal sifat nafsiyah yang satu, yaitu wujud, maka di situ sudah terhimpun sifat Allah yang tidak hingga itu. Terhimpun sifat 20 yang tidak hingga itu. Terhimpun sifat 4 yang tidak hingga itu di dalam satu wujud ini. Kalau kita dah paham yang wujud, siapa yang wujud? Yang wujud Allah. Kalau Allah yang wujud, siapa yang melihat tuh? Allah. Yang mendengar? Yang hidup? Allah. Kalau dah paham kita Bapak Ibu, jangan dibilang yang melihat Allah, yang mendengar Allah, yang berkata Allah. Dua nanti situ. Ada Allah, ada melihat. Ada Allah, ada hidup. Cukup bilang Allah saja. Kalau sudah Allah, jangan kata-kata Allah. Kalau kata-kata Allah masih bersifat dia, diam saja Bapak Ibu. Makanya orang makrifat itu diam di dalam paham. Tak bisa lagi dijelaskan. Kalau hanya dia yang wujudnya yang sempurna wujudnya itu. Itu memahami itu sifat tuh. Mengenali asal usul diri sama Bapak Ibu, kembalinya juga ke sini. Kenali asal usul diri. Diri Bapak Ibu ini berzahir dan berbatin. Kalau diri Bapak Ibu berzahir dan berbatin, mana yang zahirnya di Bapak Ibu itu yang mana? Tubuh nih. Ini usah antar ke sini. Zahirnya Bapak Ibu itu tubuh. Batinnya di Bapak Ibu ruh. Kenali asal usul ini, pasti jumpa dengan Allah nanti itu. Kita lihat. Diri yang zahir atau disebut namanya diri yang kasar terdiri daripada 4 anasir. Itu adalah api, angin, air, tanah. Kenal ini. Api itu pada diri Bapak Ibu menjadi darah. Angin pada diri Bapak Ibu menjadi urat. Air pada diri Bapak Ibu menjadi tulang. Tanah bagi diri Bapak Ibu itu menjadi daging. Makanya
api, angin, air, tanah, ini disebut namanya a'yan khorjiyah atau lembaga Adam. Sudah ada lagunya Ustaz syairkan tuh, asal kejadian diri. Jadi api, angin, air, tanah, ini yang disebut namanya a'yan khorjiyah atau diri Adam. Sekarang kita tarik ke atas, kita mencari asal usul. Kita mencari asal usul nih, kenali asal usul dirimu. Kalau kita sudah tahu asal kita api, angin, air, dan tanah, kita tarikkan ke atas. Asal tanah daripada air, asal air daripada angin, asal angin daripada api, asal api daripada Nur Muhammad nih. Berarti Bapak Ibu, diri Bapak Ibu yang zahir ini adalah Nur Muhammad. Yang zahirnya bernama Nur Muhammad nih. Karena kita sudah memandangnya kepada satu wujud. Itu yang pertama. Yang kedua, diri yang halus yang bernama ruh terdiri daripada 4 anasir. Nah, coba ibu-ibu jawab. Diri yang halus atau ruh terdiri daripada 4 anasir. Yang mana itu 4 anasir? 4 anasir pada ruh yang mana? Wujud. Apa lagi? Ilmu, nur, syuhud. Ini udah ada nyanyinya semuanya nih. Ustaz buat dengan kaji. Nah, wujud itu ada, itu adalah zat. Ilmu itu artinya mengetahui, itu adalah sifat. Nur artinya terang, itu maknanya asma. Suhud penyaksian, itu maknanya af'al. Asal suhud daripada nur, asal nur daripada ilmu, asal nur daripada wujud. Asal wujud itu adalah Nur Muhammad. Berarti Bapak Ibu, asal tubuh yang zahir asalnya Nur Muhammad, maka bernama Nur Muhammad atau Muhammad. Asal tubuh yang halus ruh juga asalnya Nur Muhammad, maka disebut Nur Muhammad. Simpulkan, itikotkan, diri Bapak Ibu zahir dan batin inilah Nur Muhammad yang sudah membeku. Diri Bapak Ibu ini yang Nur Muhammad yang sudah membatu. Diri Bapak Ibu adalah Nur Muhammad yang sudah memadat. Bahasa ustadznya, yang songgokku yang Nur Muhammad. Nah, lihat tahu songgok? Yang sebatangku yang Nur Muhammad. Nah, dari ujung rambut sampai ujung kaki, inilah Nur Muhammad yang sudah padat, yang sudah membeku, yang sudah membatu. Wujud rupanya disebut namanya insan. Wah, ada paham kita bahwa diri kita yang zahir dan yang batin adalah Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad? Nur Muhammad itu wujud Allah. Kalau Nur Muhammad itu wujud Allah itu siapa tuh? Ya Allah lah tuh semata-matanya. Disitulah dikatakan Nabi, man arafallah fahuwallah wa man arafallahu kala lisanahu. Ini penutup kaji. Man arafallah, man arafallah fahuwallah. Siapa yang sudah kenal Allah, maka dia yang Allah itu. Apa maksudnya itu? Siapa yang sudah kenal Allah, Allah yang wujud, Allah yang sama basar kalam ilmu qadar iradat dan hayat, Allah yang awal akhir zahir dan batin, fahuwallah, maka dia yang Allah itu. Yang wujud itu yang Allah, yang sama basar kalam itu yang Allah, yang awal akhir zahir dan batin itu yang Allah. Ketika itu man arafallah, ini penutup katakan Nabi, man arafallah kala di sana. Siapa yang sudah mengenal Allah, karena Allah lah yang wujud, Allah lah yang sama basar kalam ilmu qadar iradat dan hayat, Allah yang awal akhir dan batin, kala lisanahu, diamlah di situ lagi, jangan dijelaskan juga lagi.
Dilihat boleh, dipandang boleh, dinikmati boleh, dirasakan boleh, tapi jangan dijelaskan, jangan ditunjuk-tunjuk. Supaya apa? Supaya tidak kabur pemahamannya. Sebab apa? Lain nanti yang ditunjuk, lain pula nanti yang dijelaskan. Itu diam di situ maksudnya itu. Makanya orang tua kita kalau ngajari tentang makrifat dengan rasa, duduk Rasid di sini. Duduk. Nah duduk dia. Diamkan akalmu. Diamkan hatimu. Diamkan perasaanmu. Setelah diam akal, diam hati dan perasaan, terasa nih turun naik nih. Siapa yang turun naik tuh? Itu yang napas tuh. Siapa napas tuh? Arti yang ruh tuh. Siapa yang ruh tuh? Arti yang hayat tuh. Siapa yang hayat? Arti yang Allah tuh. Itu maksudnya. Makanya dikatakan rahasia. Berdiri Bapak Ibu disebut rahasia Allah. Rahasia Allah itu disingkat sebutannya dengan rasa. Nih Bapak Ibu. Rasa itu singkatan daripada rahasia Allah. Mana yang katakan rasa rahasia Allah atau Rasul Allah? Itu adalah ruhnya. Ini yang utusan Allah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Qad ja'akum rasulun min anfusikum balil insanu ala nafsi basyira. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu itu ada Rasul Allah. Rasul Allah itu rasa, rahasia Allah. Jadi yang dikatakan Rasul Allah rasa itu ruh. Ruh ini yang namanya tadi itu syahayat. Syahayat itu adalah Nur Muhammad. Ini ya, Nur Muhammad itu aku Tuhan. Maka akulah itu wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku telah wujud dan nyata pada dirimu. Disitulah rahasianya. Allah itu dah zahir dan batin Bapak Ibu. Ada enggak di Bapak Ibu situ? Tidak ada kan? Kalau Allah yang zahir dan Allah yang batin, sempurnanya Allah pada siapa? Pada insan. Sekarang, kalaulah sempurnanya Allah pada insan, sedangkan Allah itu zahir dan batin. Pertanyaan Ustaz, kalau Allah itu sempurna pada insan, insan itu zahir, Allah itu zahir dan batin, pertanyaannya, zahirnya Allah pada insan kemana memandangnya? Zahirnya Allah pada insan kemana memandangnya? Tubuh. Batinnya Allah kepada insan kemana memandangnya? Ruh. Berarti zahir dan batinnya Allah itu sudah sempurnalah dia pada insan ini. Kalau sudah sempurna, baru itikad kembali. Ini belajar melatih-latih pandang. Diri yang zahir dibatinkan. Diri yang batin dizohirkan. Ketika itu pandang satu wujudnya bahwa zahir batin itulah diri Allah. Kalau sudah terpandang zahir dan batin itu diri Allah, hilangkan kata-kata zahir, hilangkan kata-kata batin, cukup Allah saja lagi di situ. Kalau sudah cukup Allah, jangan Allah yang Allah itu. Apa maksud satu? Jangan Allah kata Allah itu. Allah yang tidak ada kata dan Allah tidak ada suara. Allah yang bukan lafaz. Tapi Allah yang mana? Allah yang wujud. Allah yang hidup. Pertanyaan Ustaz nih Uni Ustaz besar Asyira nih ngomongnya. Ya, pertanyaannya. Kalau ibu-ibu enggak paham capek aku. Kalau Allah itu wujud Bapak Ibu, halo. Kalau Allah itu wujud, kemana memandang wujud Allah tuh? Bapak-bapak diam dulu. Kalau tak dapat tak boleh pulang. Kalau Allah itu wujud, kemana tempat memandang wujud Allah tuh? Tempat melihat wujud Allah tuh kemana? Kepada diri yang sebutnya Kalaulah tempat memandang Allah itu wujudnya pada insan, ya, mana yang wujud Allah pada insan itu? Coba sebutkan Ustaz, dari mana ke mana yang wujud Allah tuh? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini yang disebut wujudullah.
Paham itu maksudnya? Kalau ini yang wujudullah, kemana pula tempat memandang sami'nya Allah itu kemana memandangnya? Sami'nya Allah kemana melihatnya atau memandangnya? Tidak tahu memandang melihat, mencaliatnya di mana? Sami'nya Allah itu tempat memandangnya itu pada telinga. Basirnya Allah itu memandangnya kemana? Pada mata. Kalamnya Allah itu kemana memandangnya? Ke muncung, lisan. Ilmunya Allah itu kemana memandangnya? Di akal. Iradatnya Allah itu kemana melihatnya? Di hati. Kudratnya Allah kemana melihatnya? Asailah. Kudratnya Allah kemana memandangnya? Kepada seluruh anggota tubuh. Pada tulang nih, tulang 4 potong. Tuh. Nih pada seluruh anggota. Ini yang kudratnya tuh. Hayatnya Allah kemana memandangnya? Hayatnya Allah kemana melihatnya? Pada napas yang turun naik ini. Ini yang wujud Allah nih. Ini yang namanya ainullah. Ini yang namanya wujudullah. Bahasa hakikatnya nih. Nih, lihat. Bahasa hakikatnya manalah tadi itu? Itulah Bapak Ibu juga menjadi masalah. Ya, lihat aja lah tuh. Bahasa hakikatnya, lihat. Bahasa hakikat ini yang wujudullah, Sid. Ini yang ainullah, ini yang hakikatullah. Bahasa tarikatnya ini yang cermin Allah. Bahasa syariatnya ini yang hamba Allah. Bahasa marifatnya ini yang Allah. Tapi jangan Bapak Ibu ngaku Allah. Jangan jadi Allah, jadi Fir'aun nanti. Berarti Bapak Ibu mengaji ilmu ma'rifat dan ilmu tauhid bukan mengaku-ngaku. Kalau Bapak Ibu belajar ilmu tauhid bukan mengaku Allah dan bukan jadi Allah, tapi kenapa ada maksudnya ini Allah? Apakah Bapak Ibu tidak mengaku di situ? Tidak mengaku Ustaz, tapi kenapa sebutnya Allah? Kata-kata ini hanyalah untuk menjelaskan dan memberi paham kepada umat ini. Allah sajalah yang ada dahulu, sekarang dan yang akan datang. Kita tidak pernah ada sama sekali dahulu, sekarang dan yang akan datang. Disitulah letaknya orang makrifat tidak pernah mengatakan dirinya makrifat. Orang yang tidak pernah mengatakan dirinya makrifat juga belum tentu makrifat. Orang yang sudah mengenal Tuhan tak pernah dia mengatakan dirinya sudah kenal Tuhan. Dan orang yang tidak pernah mengatakan dirinya sudah kenal Tuhan juga belum tentu kenal Tuhan. Buktikan aja lah lagi itu. Kalau kita sudah makrifat, buktikan makrifat itu kepada suami, kepada istri, kepada anak dan cucu dan menantu. Buktinya Bapak Ibu, sebelum kita makrifat, asal sedikit salah istri atau suami, keluar harimau itu. Kalau harimau itu. Tapi setelah kenal Allah, harimau itu berganti dengan Hello Kitty. Pak Ibu penyayang, pengasih, pemari. Tuh. Tidak ada kata-kata kucing, tidak ada kata-kata ayam lagi di situ Bapak Ibu. Ya. Itu yang dimaksud itu. Datang kepada Allah dengan diri Allah yang wujud itu. Kalau kita sudah kenal Allah, pasti Bapak Ibu kenal Allah di luar diri. Tapi kalau kita tak kenal Allah pada diri, pasti juga kita tidak akan pernah kenal Allah di luar diri. Tapi kalau sudah kenal Allah pada diri, kenal Allah kita di luar diri. Makanya dari Allah, bagi Allah, dan untuk Allah. Itu yang pengasih penyayang itu. Jadi orang belajar ilmu ma'rifat itu, dia akan menjadi rahmatan fil alamin dan lil alamin. Untuk keluarganya, untuk dirinya, suami, anak, cucu, menantunya, keluarganya, umat ini dia. Tak ada ngaku-ngaku Bapak Ibu. Jangan nanti Bapak Ibu tak sholat pula lagi di situ. Ustadz sholat, jangan Bapak Ibu nggak sholat. Walaupun Ustadz sholat, tapi Ustadz tidak pernah merasa diri Ustadz yang sholat. Kalau diri Ustadz tidak pernah merasa sholat, siapa yang sholat? Ana rabbaka usolli. Aku Allah yang sholat itu. Aku yang berdiri. Aku yang ruku, aku yang sujud, aku yang duduk tuh. Di mana melihatnya?
aku yang berdiri, yang rukuk, yang sujud, yang duduk. Lihat ni asal kejadian diri Bapak Ibu ni. Masih paham Bapak Ibu ni? Masih bisa dipahami? Kalau tidak bisa paham nanti tambah banyak ubannya nih. Lihat Ustaz antarkan, ini malah syariat nih Bapak Ibu. Ini syariat baru nih. Jadi jangan dibatasi ilmu ini. Masih ada di balik itu nih. Lihat ilmunya. Kita ingin tahu Allah yang sholat nanti ini. Ya. Api ini, inilah hakikat berdiri. Hakikat berdiri. Apa maksudnya? Ya. Makna api hakikat berdiri itu bukan api kompor, bukan. Bukan api sumbu, bukan. Bukan api pelita, bukan. Bukan api yang ada di dunia ini Bapak Ibu. Akan tetapi api ini maksudnya, yang hakikatnya api ini adalah tajalli sifat Allah yang bernama Jalalullah. Ya. Jalalullah, kebesaran Allah. Jalalullah, itulah hakikat berdiri. Maka yang berdiri itu si Jalal. Siapa si Jalal? Si Jalal itu Allah, nyata pada huruf alif nih. Ini huruf alif pada lafaz Allah. Yang kedua, angin. Angin itu itulah hakikat ruku. Hakikat ruku di dalam solat. Tapi angin itu bukan angin timur barat, bukan angin yang ada di bumi ini. Angin itu hakikat sifat jamalullah. Jamalullah, keindahan Allah. Itulah hakikat ruku nyata pada huruf lam awal nih. Maka yang ruku itu adalah si Jamal. Si Jamal itu Allah. Yang ketiga, air. Air itu menjadi tulang pada batang Bapak Ibu. Tapi bukan air jomberan, bukan air aqua, bukan air mineral, bukan air laut, bukan air sungai, bukan air yang bumi. Tapi hakikat air itu adalah sifat tajalli, sifat qaharullah. Qaharullah, keperkasaan Allah. Maka nampaklah pada huruf lam akhir. Disitulah sujud itu. Yang terakhir tanah. Pada diri Bapak Ibu itu kan menjadi daging. Ya, bukan tanah lumpur, bukan tanah berpasir maksudnya. Ya. Akan tetapi tanah itu maksud hakikat yang sebenarnya itu adalah nyata-nyata jali sifat kamalullah, kesempurnaan Allah. Maka yang sujud itu si Kamal. Siapa si Kamal? Si Kamal itu Allah. Kesimpulannya, yang berdiri itu si Jalal. Siapa Jalal? Allah. Siapa yang ruku? Si Jamal. Siapa si Jamal? Allah. Siapa yang sujud? Si Kohar. Siapa si Kohar? Siapa yang duduk? Si Kamal. Siapa si Kamal? Allah yang berdiri, yang ruku, yang sujud, yang duduk. Di situ Allah mengatakan ana rabbaka usolli. Itu dia sempurnanya. Kalau diasmakan ini dia. Tapi Allah itu bukan asma. Kalau Allah itu bukan asma, ya, lalu bagaimana memahami memang Allah itu yang berdiri, yang ruku, yang sujud, yang duduk? Pertanyaan Ustadz. Nah, ini Ustadz tanya sama ibu-ibu nih. Ustadz mengambil mutiara dalam hati ini sekarang. Siapakah di antara ibu-ibu ini yang bisa mewakili? Bisakah ibu-ibu memberi penjelasan kepada Ustadz? Buatlah kulimah Allah tidak pakai spidol, tidak pakai papan tulis, tidak pakai kata-kata dan suara, tidak pakai tunjuk-tunjuk. Bisakah ibu-ibu menuliskan kulimah Allah tidak pakai spidol, tidak pakai kata-kata, tidak pakai tunjuk-tunjuk, tidak pakai papan tulis? Bisa. Kalau bisa gimana caranya? Coba ibu sini lu sebentar. Sini berdiri lu. Ustaz mau nanya, sini. Ya.
Ini paham atau tidak ini mengambil mutiara, ibu hadap sana. Ibu tuliskan kulima Allah. Kalau memang Allah tidak ada lapas kan, tidak ada huruf alif-alifnya, tuliskan kulima Allah, tidak pakai spidol, tidak pakai papan tulis, tidak pakai tunjuk-tunjuk gini, tidak pakai akal pikir. Caranya gimana? Udah cukup. Inilah yang sebenarnya yang sudah putus kaji itu. Nah, selamat Bu. Itu maksudnya. Yang berdiri ini si Jalal. Ya, Jalal. Jamal. Si Kohar, si Kamah. Ya. Allah berdiri, Allah ruku, Allah sujud, Allah duduk. Itulah maksudnya ana rabbaka usolli itu. Karena tidak ada wujud yang lain selain wujud Allah. Di situ letaknya Allah itu Esa. Nah, kalau Bapak Ibu ingin memahami Esanya Allah itu, nah, ini lihat. Ini ya. Ah, nih. Kalau seperti ini biar nampak Bapak Ibu ya. Ini namanya piring. Ini memandang keesaan Allah ya Bapak Ibu ya. Ustaz mengantarkan memandang keesaan Allah, ini piring. Di dalam piring ini kita letakkan permen dalamnya, permen. Kita isi piring ini permen sepenuh-penuhnya. Pertanyaan Ustaz sama Bapak Ibu semuanya, bisakah Bapak Ibu melihat sesuatu selain permen di dalam piring ini? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Kenapa Bapak Ibu tidak bisa melihat sesuatu selain permen dan piring ini? Karena yang ada cuma permen di dalamnya. Kalau permen yang ada dalam piring ini, tak mungkin di dalamnya itu ada duku. Tak mungkin di dalamnya itu ada langsek. Tak mungkin di dalamnya itu ada kacang hijau. Kacang-kacang ada. Karena yang ada dalamnya ada permen. Apa makna yang sebenarnya? Ini kan contoh nih. Nah, ini baru saya antarkan makna yang sebenarnya. Tidak pakai kias lagi nih. Allah wujud atau tidak? Wujudnya Allah itu tunggal atau berbilang? Tunggal. Nah, lihat. Allah itu wujudnya tunggal. Tidak ada yang lain selain dia. Pertanyaan Ustaz. Kalau memang Allah itu wujud tunggal, pertanyaan Ustaz, bisakah Bapak Ibu melihat sesuatu selain Allah pada seisi alam ini? Kenapa Bapak Ibu tak bisa melihat sesuatu selain Allah pada seisi alam? Kalau Allah cuma yang ada, maka Allah yang terlihat pada sisi A. Kalau Allah yang terlihat pada sisi alam, maka sisi alam ini apa sebutannya? Ini yang wujudullah itu. Sisi alam ini sebut wujudullah. Kalaulah sisi alam ini wujudullah, begini bentuk wujudnya apa namanya? Kalau begini bentuk rupanya apa namanya? Itu dia. Makanya segala yang wujud ini, inilah wujud nyatanya rupa diri Allah itu. Akan tetapi kesempurnaan wujud nyatanya diri Allah itu disebut namanya insan. Insan itulah rahasia Allah. Nama yang ke-100 itu. Kalaulah insan itu rahasia nama Allah yang ke-100, begitu bentuk rupa insannya nih, kameramennya Pak Ardi itulah nama yang ke-101 rahasia Allah yang nyata pada insan. Ini spidol. Spidol ini nama rahasia diri Allah yang nyata pada sesuatu. Ini juga sesuatu. Namanya mik. Berarti mik itu nama rahasia Allah yang wujud pada sesuatu. Ini insan. Insan itu nama rahasia diri Allah yang nyata pada insan. Itu nama ke-100. Kalau begini bentuk insannya, bernama dia Rasid. Rasid itulah nama ke-101 rahasia diri Allah yang nyata pada insan. Lalu siapa insan? Aku dan Tuhan. Maka kenalilah penyamaran Tuhan itu. Jangan Bapak Ibu mampu melihat Tuhan itu ketika dia pakai sorban, pakai gamis, pakai tasbih, pakai tongkat, lalu batu-batu kecil. Ketika ada di jalan-jalan lagi begini, nggak nampak lagi Tuhan tuh.
Tuhannya nampak pakai sorban aja. Itu penyamaran Allah tuh begitu. Ini yang dikatakan oleh Nabi, Allah tuh bertahwil, berganti bentuk dan rupa. Maka pandanglah apa yang dipandang oleh mata, pandang Allahnya, rupanya apa yang dipandang oleh mata. Itulah bentuk lain daripada rupa wujudnya Allah itu. Sebagai kesimpulannya, Ustaz menghantarkan suatu cerita di mana nanti di akhirat Bapak Ibu ada seorang hamba, lalu dia menyeru Allah, namun Allah cuek kepada dirinya. Allah tak indahkan. Apa kata hamba tadi? Ya Allah, aku dah panggil engkau ya Allah, tapi kenapa engkau tak indahkan panggilan aku ya Allah? Engkau cuek dengan aku ya Allah. Apa kata Allah Bapak Ibu? Dahulu waktu kamu hidup di dunia, kamu juga tak peduli dengan aku. Apa kata hamba tadi? Apa buktinya ya Allah? Aku tak peduli dengan dirimu ya Allah. Buktinya kata Allah, ketika aku ni lapar, engkau tak pernah beri aku makan. Ketika aku sakit, engkau tak pernah kunjungi aku. Lalu apa kata hamba tadi itu? Bagaimana mungkin engkau lapar ya Allah, aku beri engkau makan, padahal engkau maha pemberi rezeki. Bagaimana mungkin engkau sakit ya Allah, lalu aku kunjungi engkau ya Allah, padahal engkau maha pemberi penyembuh. Lalu apa kata Allah? Al-insanu siri wa ana sirahu. Sesungguhnya yang lapar, yang sakit itu aku, yang minta makan itu aku, tapi engkau tak beri aku makan. Yang sakit itu aku, tapi engkau tak kunjungi aku. Disitulah baru pemuda tadi, hamba tadi baru ngango. Bapak Ibu tahu ngango? Gigit jari, tak dapat ngomong, nggak bisa protes lagi itu. Maka kenalilah nyatanya wujud Allah itu pada segala yang ada, bahwa segala yang ada itulah nyatanya wujud Allah itu. Sempurnanya nyatanya wujud Allah itu pada insan, Bapak Ibu. Ini yang dari Allah bagi Allah. Jadi rahmatlah kita di situ. Makanya kalau kita mengaji ini mesti ada perubahannya pada keluarga lebih dahulu. Kalau selama kita ini marah-marah aja, setelah mengaji ada perubahannya. Sifat harimau itu berganti dengan sifat Hello Kitty, sifat kucing, bukan kucing air. Kicah garong. Kucing garong. Jadi rahmat di situ. Ada sifat pengasih. Nyata Allah di situ Bapak Ibu. Ini yang mesti dipahami. Mengaji itu begitu. Sehingga apa? Ketika Bapak Ibu sudah kenal sejati diri itu adalah Allah. Allah itu ini yang wujud. Itu udah bertemu tuh. Udah bertemu sebelum mati. Ini yang pertemuan dalam satu wujud, wujudnya. Dalam satu rupa, rupa wujudnya. Satu nama, nama wujudnya. Satu rasa, rasa dia wujudnya. Inilah dianya. Dia yang beraku-aku dengan akunya. Ini yang berdiri dengan sendirinya. Bukan kita ngaku Allah, Bapak Ibu, ingat itu. Bukan kita jadi Allah, bukan kita merampok hak Allah. Semua kalimat itu hanyalah untuk menjelaskan Allah saja yang wujud dan yang ada dahulu, sekarang, yang akan datang. Kita tidak pernah ada la haula wala quwata illa billah itu. Terakhir, pengunci. Kalau memang Bapak Ibu sudah paham mengenai Allah, Bapak Ibu sudah liko Allah, Bapak Ibu sudah bermusyahadah dengan Allah, Bapak Ibu sudah bermuwajahah dengan Allah. Pertanyaan Ustaz sama Bapak Ibu tuh, sedang apa perbuatan Allah itu sekarang? Sedang apa sekarangnya? Sedang apa Bapak Ibu? Kok takut? Sedang duduk, sedang melihat, sedang mendengar tuh. Kalau udah paham, ada diam di situ lagi. Rahasiakan Allah itu pada diri masing-masing. Bungkus wujud Allah itu dengan wujud manusia. Walaupun dibungkus dengan wujud manusia, tapi kita dah paham, manusia itu bukanlah manusianya, tapi manusia itu itulah nyatanya wujud Allahnya. Dia juga tuh dah. Dah paham Bapak Ibu? Ada panik aku dah. Itu sajalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Inilah rahasianya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sebelum ruh meninggalkan cangkang, sebelum ruh melepaskan tubuh jasmani, kita sudah mengenal Allah. Mengenal Allah dalam hidup dalam kesadaran Tuhan.
bahwa Tuhanlah yang wujud, yang bersifat itu, tidak ada di yang lain selain daripada dirinya. Rupanya Tuhan yang kita cari selama ini, Tuhan yang sudah nyata pada di sini, namun di sini bukanlah wujud nyatanya kita sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.